Baik, sebagaimana permenungan kita atau pembelajaran kita pada malam hari ini dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional, tapi juga fokus perhatian kita pada Santo Yusuf, maka kita sudah mengetahui tema umum yang akan kita dengar pada malam hari ini, dan saya coba untuk eh, membuatnya dalam satu kalimat. Santo Yusuf menginspirasi relasi dalam keluarga. Memang kalau kita merenung tentang kehidupan Santo Yusuf, ya, sebagaimana kita bisa lihat juga dalam gambar ini, tentu langsung membuat kita menyadari bahwa sosok ini memang sangat inspiratif untuk kita. Sosok yang beberapa tahun yang lalu kita juga merayakan Santo Yusuf, ya, eh, secara universal dalam gereja karena dia pelindung gereja universal, dan almarhum Paus Fransiskus bahkan sampai menulis sebuah dokumen yang membuat kita merenung tentang Santo Yusuf, dan juga muncullah beberapa gerakan-gerakan dalam gereja untuk berdevosi kepada Santo Yusuf. Nah, eh, saya akan mulai dengan mengatakan pada kita Bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita coba untuk memandang gambar yang kita tidak asing lagi karena kita sudah berada di menjelang pekan terakhir dari Bulan Kitab Suci Nasional ini. Dengan mengamati, ya, ikon yang sangat terkenal dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025 ini, di mana ada dua tangan yang saling berjabat. Kemudian ada juga dua orang, satu sedang berlutut, satu sedang mengangkat tangan, kemudian ada salib, ya, dan lain sebagainya. Dan ini membuat kita mengingat-ingat dalam bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September 2025 ini, temanya yang sangat menarik untuk kita semua, yaitu bahwa Allah sebagai sumber pembaruan relasi di dalam hidup kita. Dan tentu tidak perlu diulangi karena semua sudah mengikutinya eh, dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan dan juga di KBG-KBG tertentu, ya. Tapi saya hanya mau mengingatkan bahwa selama 4 pekan di bulan September ini kita merenung tentang Allah sebagai sumber pembaruan relasi di dalam hidup kita. Dimulai dengan relasi dengan diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak langsung berelasi dengan Tuhan, tapi ke diri kita sendiri dulu? Musuh yang paling besar bukan orang lain, tapi justru diri kita. Kita harus berdamai, berelasi dengan baik dengan diri kita. Dengan sendirinya kita akan bisa berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga sudah melewati itu pekan yang pertama, pekan yang kedua juga kita sudah lewati, yaitu bahwa kita tidak hanya berelasi dengan diri kita, tapi dalam hukum kasih kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka pekan kedua kita semua dibantu untuk menata kembali relasi kita dengan sesama kita. Kemudian dari sesama kita, lalu kita kembali lagi ke mereka yang paling dekat dengan kita, yaitu pekan ini, pekan yang ketiga, yaitu relasi dalam keluarga. Dan akhirnya, pekan yang terakhir, minggu depan adalah menata relasi dengan Tuhan sendiri. Dari diri pribadi, sesama, kemudian membangun relasi dalam keluarga dan dengan Tuhan, membuat kita merasa bahwa ternyata relasi itu sangat penting. Kita berelasi dengan diri kita, itu penting sekali. Kalau saya bisa berelasi dengan diri saya dengan baik, dengan sempurna, dengan demikian saya juga bisa berelasi dengan sesama saya. Kalau saya bisa berelasi dengan sama, apalagi berelasi dengan keluarga sendiri. Dan akhirnya dengan sendirinya saya berelasi dengan Tuhan yang juga senantiasa mau untuk menata relasinya dengan kita. Maka lihatlah bahwa relasi itu menjadi sangat indah dengan dua angka yang ajaib ini. Relasi 267. Boleh dikatakan bahwa ketika kita memandang angka ini, memanggil kita untuk coba angka 267 ini kita pupuk,
kita kuatkan baik-baik untuk diri kita sendiri, untuk sesama, untuk keluarga, dan juga tentu dengan Tuhan sendiri. Nah, sebelum kita eh, masuk ke pembahasan kita yang lebih dalam, saya coba untuk tampilkan di bagian ini tentang bagaimana Tuhan itu bisa membantu relasi kita dengan Dia dan kita berelasi dengan sesama kita yang lain. Saya akan mulai mengutip satu perkataan yang sangat indah dari Santo Yohanes Paulus II ketika dia masih menjadi paus kita. Dan dari banyak perkataan itu, ada satu perkataan yang bagi saya itu menarik sekali. Ketika dia mengatakan, tragedi yang terbesar masa kini adalah orang tidak menyadari dirinya sendiri sebagai orang berdosa. Dan ini memang sering terjadi. Itu yang juga menjadi kesulitan ketika kita mau membangun relasi dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dalam keluarga, dan juga berelasi dengan Tuhan. Ketika ini menjadi sebuah tragedi, orang itu tidak akan mengatakan dirinya sebagai orang berdosa. Dengan demikian, dia juga akan memiliki kesulitan ketika berelasi dengan sesama, atau dengan keluarga, atau bahkan dengan Tuhan sendiri. Maka, apa yang harus kita lakukan supaya bisa membaharui relasi kita dengan Tuhan? Yang pertama adalah kita perlu yang namanya bertobat. Kita perlu untuk berbalik kepada Tuhan, bermetanoia. Kita perlu bertransformasi. Kenapa? Karena ada kesadaran yang dalam bahwa kita memang orang berdosa dan kita perlu membaharui diri kita. Lalu yang kedua adalah kita juga perlu untuk melakukan disiplin di dalam kehidupan rohani kita. Disiplin dalam kehidupan doa, disiplin dalam usaha untuk misalnya berpuasa, berpantang, membaca kitab suci, mengakui dosa-dosa kita. Semua hal yang memang kita semua sudah tahu. Tapi itu kadang-kadang menjadi hambatan bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan dan dengan sama kita. Maka Tuhan itu punya cara untuk mau membaharui kita supaya kita bisa berelasi dengan Dia. Kita juga mau membaharui mindset kita, pikiran kita. Dan tentu dalam konteks ini kita butuh Roh Kudus yang bisa membaharui pikiran kita untuk tetap berfokus pada Tuhan, pada keluarga, pada sesama, dan tentu pada diri kita sendiri. Lalu eh, yang satu lagi yang penting juga adalah kita memohon pengampunan yang berlimpah. Ini menjadi ingatan kembali pada apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II ini. Tragedi terbesar ketika orang tidak sadar bahwa atau orang merasa bahwa dia bukan orang berdosa. Kita membutuhkan cara untuk bisa memohon pengampunan yang berlimpah dengan mengaku dosa-dosa kita. Dan satu lagi adalah kita berusaha untuk bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan pada kita melalui pengampunan yang berlimpah. Rahmat pengampunan setelah kita mengaku dosa, itu kita perlu syukuri dengan doa. Maka ini bagaimana kita bisa membarui relasi dengan Tuhan sesuai dengan maksud dari Tuhan sendiri. Nah, bagaimana Tuhan mau membarui relasi bagi kita sebagai sama manusia? Tuhan itu sebagai sumber pemulihan atau sumber pembaharuan relasi. Kalau kita membaca kitab suci, ada banyak sekali momen di mana Tuhan itu mau untuk membuat kita berdamai dengan Dia, berelasi baik dengan Dia, dan juga Dia berelasi baik dengan kita. Ingat saja ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama. Setelah mereka jatuh dalam dosa pertama, mereka bersembunyi dengan hanya memakai cawat saja dari daun pohon. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan justru pergi mencari mereka, memanggil mereka, dan ketika manusia yang dicari oleh Tuhan dan dipanggil itu akhirnya sadar diri sebagai orang berdosa. Ini memang sangat menarik. Allah itu sebagai sumber pemulihan, restorasi, atau pembaharuan relasi. Yang kedua adalah bahwa kalau kita berrelasi dengan
berekonsiliasi dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kita juga perlu berusaha untuk berekonsiliasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan sesama atau dengan pasangan hidup yang ada dalam keluarga. Bagaimana ketika setiap orang itu eh, menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah dan berusaha supaya ketika saya jatuh karena saya punya kelemahan, bagaimana saya punya semangat untuk bisa mengampuni, bagaimana saya punya semangat untuk bisa berrekonsiliasi dengan sesama yang ada di sekitar saya. Dan tentu dalam proses rekonsiliasi ini perlu proses dua arah dalam membangun relasi. Tidak hanya satu orang saja yang merasa bersalah, dia pergi dan memohon maaf, dan satunya memilih diam. Itu juga tidak betul. Kalau saja saya merasa bersalah dan saya mengatakan, sorry ya, I'm so sorry, maka orang yang mendengarkan itu juga ikut membuka dirinya untuk menerima permohonan maaf dari pihak saya, misalnya. Kadang-kadang itu begitu sulit. Kalau Tuhan itu Maha Pengampun, begitu mudah untuk mengampuni. Adam dan Hawa jatuh saja, dia masih mencari, memanggil, dan bahkan yang dikutuk adalah ular. Tetapi manusia itu ditegur dengan keras dengan hukuman itu. Jadi kadang-kadang itu menjadi sangat sulit bagi kita, dan inilah kesulitan dalam relasi. Maka proses dua arah, tidak hanya dari pihak saya, tapi juga dari pihak orang yang menerima permohonan maaf itu. Lalu kita juga perlu untuk menerima pengampunan, menerima pengampunan. Tanpa ada keterbukaan untuk menerima, itu akan menjadi kesulitan kita untuk menata relasi kita dengan sesama. Dan yang terakhir adalah butuh kesabaran dan harapan. Sabar. Ketika kita mau menata kembali relasi kita, butuh kesabaran. Tuhan saja sabar. Bagaimana kita mau cepat-cepat mental Coca-Cola atau Sprite, pinginnya instan cepat-cepat. You kalau melakukan sebuah kesalahan, perlu kesabaran. Ketika Anda minta maaf tidak diterima, coba lagi. Minta maaf lagi. Pasti suatu saat seperti tetesan air yang jatuh di batu yang keras sekalipun, batu itu akan jadi lapuk juga. Nah, sebelum masuk, saya juga ingat minggu yang lalu itu Paus Leo ke-14 ketika dia berjumpa dengan konferensi wali gereja uskup-uskup dari Amerika Latin. Dia juga menyadarkan eh, gereja di Amerika Latin bagaimana bisa belajar dari semangat untuk membangun relasi. Di tahun jubileum ini dengan tema tentang pengharapan itu kiranya memanggil setiap orang untuk bisa bersiara dalam pengharapan. Dan Paus pada waktu itu mengingatkan bahwa kita perlu kembali ke asal kita. Kita perlu kembali ke keluarga kita. Kita perlu kembali ke keluarga karena dari keluarga itu kita belajar tentang kasih, tentang pengampunan, kita belajar tentang relasi. Di dalam keluarga itulah kita menyaksikan bagaimana orang tua, nenek moyang itu berdoa dan disalurkan turun-temurun kepada kita. Itu suatu relasi yang secara manusiawi tapi selalu turun-temurun dan kita alami sendiri. Dan Bapak Suci itu mengatakan begini, pada setiap anak, pada setiap suami atau istri, Tuhan Allah sendiri mempercayakan kepada kita sebagai manusia Yesus putranya dan bundanya sendiri yaitu Bunda Maria sebagaimana ia sudah melakukan itu kepada Santo Yusuf. Paus Leo ya, ketika saya membaca kutipan ini dia memang berbicara dengan eh, para uskup di Amerika Latin tapi saya tersentuh. Ternyata betul. Tuhan sendiri mempercayakan anaknya dan ibunya kepada Yusuf. Itu sebuah relasi. Dan itu relasi antara manusia dengan Tuhan sendiri. Dan betapa indah apa yang dikatakan oleh Paus. Dan di sini saya tampilkan sebuah gambar
bagaimana Sang Gembala kita itu membangun relasi dengan keluarga-keluarga Katolik, mulai dengan anak-anak yang sejak usia dini begitu tersentuh dengan sosok seorang gembala. Ini memang luar biasa. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah dari siapa kita menimbah inspirasi sebuah relasi ilahi dan juga relasi manusiawi. Tentu saja kita coba untuk memandang gambar yang sangat bagus ini. Di sini ada Santo Yusuf, ada Bunda Maria, dan ada Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, dan juga berdekatan dengan bulan Kitab Suci Nasional tentang Allah sebagai sumber pembaruan relasi, maka malam hari ini jawabannya adalah yang menjadi inspirasi untuk kita menimbah sebuah relasi ilahi dan relasi manusiawi adalah Santo Yusuf. Nah, mari kita coba lihat relasi antara Santo Yusuf dengan dirinya sendiri. Kalau kita membaca Injil Matius dan juga Injil Lukas, kita akan punya impresi yang, wah, mungkin kalau kita sendiri tidak akan seperti Santo Yusuf. Bagaimana dia bergumul dengan dirinya sendiri ketika mendengar bahwa Maria, tunangannya itu, sedang mengandung. Dia bahkan bergumul dan mau supaya menceraikan Maria secara diam-diam. Itu yang kita tahu dari Injil. Maka dari semua yang kita tahu dari Injil, kita bisa belajar bagaimana Santo Yusuf itu bergumul dengan dirinya sendiri dan dia mau berelasi dengan dirinya sendiri dengan sangat dalam. Dan dengan demikian, dia bisa menerima Yesus dan Maria dan juga kita semua. Bagaimana Santo eh, Yusuf ini bisa berdamai atau bisa berelasi dengan dirinya sendiri. Yang pertama, bahwa Santo Yusuf itu menerima diri dan kepuasannya. Dia akhirnya bergumul tapi bisa puas dengan apa yang dia lakukan itu. Kalau kita memandang gambar ini, kita bisa mengerti bagaimana pergumulan dari Paulus. Seorang pria yang menerima seorang wanita yang pernah jadi tunangannya, tapi sedang mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan malaikat Gabriel bilang, jangan takut, Maria itu sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan you yang harus menamai dia Yehosua, Yesus. Jadi betapa Yusuf itu luar biasa. Dia menerima dirinya sendiri. Dia menerima dirinya, maka dia bisa menerima Yesus sebagai anaknya, bisa menerima juga Maria. Kalau saja dia tidak menerima dirinya sendiri, pasti sulit juga bagi dia untuk menerima Yesus dan menerima Maria. Maka dalam bulan Kitab Suci Nasional di pekan pertama, kita berelasi dengan diri kita sendiri. Santo Yusuf itu menunjukkan hidupnya yang begitu luar biasa. Dia menerima dirinya, maka dia bisa menerima Maria, menerima Yesus, dan menerima gereja sesama. Nanti kita akan lihat sebentar. Kemudian yang berikut adalah kebenaran dan ketaatan sebagai manusia. Yusuf itu kalau kita membaca tulisan-tulisan tentang Yusuf, pasti yang kita temukan adalah Yusuf itu orang yang benar. Yusuf itu orang yang tulus. Yusuf itu orang yang jujur dan lain sebagainya. Itu adalah semua impresi yang kita tangkap dari kitab suci. Itulah yang kita tangkap dari orang-orang kudus, para bapak gereja yang dalam tradisi juga sangat menghormati Santo Yusuf ini. Maka ketika dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bisa berelasi dengan dirinya sendiri, maka itu adalah sebuah kebenaran. Dan dia juga menjadi taat sebagai manusia yang mentaati kehendak Allah di dalam hidupnya. Kita lihat sendiri bagaimana Yusuf itu ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dia akhirnya bangun dan menerima Maria. Dan itu luar biasa. Dan dalam perjalanan misalnya kita ketika eh,
Mereka harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Engkarem ke rumah Elizabeth. Benar-benar suatu perjalanan yang jauh. Maria yang sedang hamil muda duduk di atas keledai dan Yusuflah yang berjalan kaki. Jarak antara Nazaret dengan Engkarem itu sekitar 150 kilometer jalan kaki. Tapi itu luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf itu taat. Dia taat sebagai manusia pada kehendak Allah. Satu lagi adalah dia bisa berrelasi dengan dirinya sendiri karena dia bisa berkontemplasi dengan dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam iman. Yusuf itu selalu dalam keheningan. Kalau kita membaca kitab suci, jarang kita menemukan Yusuf itu berbicara. Saya contohkan misalnya dalam Injil Lukas ya, ketika Yesus berusia 12 tahun dan dia hilang, mereka mencari selama 3 hari dan 3 malam, tidak menemukan dia dan pada hari ketiga baru ketemu. Dan ternyata Yusuf dan Maria itu sudah kompak. Nanti yang bicara itu emak-emak, yaitu Maria. Yusuf, you diam aja. Dan terjadi ketika bertemu, ini juga sangat indah. Ketika bertemu dan Yesus, Maria mengatakan pada Yesus begini, "Nak, mengapa engkau lakukan itu pada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Maria juga tidak kalah. Dia juga sangat bijak. Maria tidak mengatakan, "Anak, kenapa engkau lakukan itu pada kami? Saya dan papimu itu cemas mencari engkau." Tidak. Dia mengatakan, "Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Yusuf berelasi dengan dirinya dan dia bisa menerima Maria, bisa menerima Yesus, maka dia memilih hening. Dia memilih diam. Itu luar biasa. Ini yang menjadi challenge besar dalam bagaimana kita berelasi dengan diri kita. Kemudian bagaimana Yusuf itu taat dan benar-benar membuktikannya dalam tindakan nyata. Ketika dia menerima berita dari malaikat untuk menerima Maria apa adanya, maka dia bangun dan menerima Maria apa adanya. Ketika Yesus lahir, dia juga sekali lagi bangun dan membawa Maria dan bayi Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Ini benar-benar adalah suatu bentuk ketaatan yang dia wujudkan secara nyata dalam tindakan. Dia tidak omdo atau omon-omon, tapi dia melakukan itu dalam tindakan nyata. Kenapa? Karena dia bisa berrelasi dengan dirinya sendiri dengan baik. Kemudian, Yusuf juga berrelasi dengan dirinya dalam pengorbanan diri. Dia berkorban. Sebagai tukang kayu itu tidaklah mudah. Tukang kayu zaman itu, ya, itu adalah kelas menengah. Kita jangan berpikir tukang kayu model-model kita di sini dan kita menganggap rendah. Tukang kayu zaman Yesus itu kelas menengah. Karena dia punya duit, kita bisa membayangkan betapa susahnya ketika pergi ke Mesir. Tiba di sana, Maria juga mungkin kebingungan karena bayinya masih kecil. Mungkin yang paling bingung lagi adalah Yusuf. Gimana caranya untuk bisa memberi makan kepada Maria dan bayi Yesus? Secara manusia itu tidak mudah loh. Karena mau Maria, oh ini bukan dulu tunangan saya. Dipaksa malaikat untuk terima dia apa adanya. Bayi Yesus kan bukan anak dari darah daging saya. Tapi dia betul-betul mengorbankan dirinya. Sebagai tukang kayu, dia akan cari kerja untuk bisa menghidupkan keluarga kudus. Itu luar biasa. Kemudian, kerendahan hati juga kita selalu dengar bagaimana Yusuf itu rendah hati. Kemudian, kekuatan batin dan juga kebajikan-kebajikan yang dia tunjukkan sebagai seorang pria sejati. Maka lihatlah bahwa ini adalah cara bagaimana Yusuf itu berelasi dengan baik dengan dirinya sendiri. Bagaimana relasi antara Yusuf dan sesama manusia? Kalau relasi dengan dirinya sendiri, bagaimana dengan sama? Relasi dengan Yesus. Ini yang paling pertama. Relasi dengan Yesus itu, Yusuf tunjukkan dirinya sebagai Bapa pengasuh.
dan dia juga menjadi pendidik nomor satu bagi bayi Yesus. Tentu dia lakukan itu. Ya, dia mendidik tidak saja pada saat Yesus masih kecil. Yesus ketika berusia 13 sampai usia 30, dia hidup tersembunyi di Nazaret. Selama 17 tahun itu dia hidup dan bekerja sebagai tukang kayu. Dalam tradisi gereja dikatakan ketika mereka pulang dari Yerusalem, Yesus berusia 12 tahun, pas usia 13, Yusuf keburu meninggal dunia. Maka dari usia 13 sampai 30, 17 tahun, Yesus itu harus bekerja keras untuk bisa menghidupkan keluarga. Paling kurang, maminya bisa masak, api bisa bisa menyala kalau ada sesuatu. Maka Yesus harus bekerja sebagai tukang kayu juga. Jadi relasi dengan antara Yusuf dengan Yesus itu pertama relasi sebagai bapak dan anak. Lalu yang kedua adalah relasi sebagai seorang pendidik. Tugas utama dari Yusuf adalah sebagai guru yang pertama bagi Yesus. Kemudian Yusuf juga menjadi penjaga dan juga pelindung bagi Yesus. Ini kita semua tahu, ya. Kita semua mendengar Yusuf mencerminkan dirinya sebagai penjaga dan pelindung. Bayangkan benar-benar sebuah pergumulan. Tapi lagi-lagi dia berelasi dengan dirinya sendiri. Sudah oke, maka dia bisa bertindak sebagai penjaga dan pelindung bagi Yesus. Bagaimana relasi Yusuf dengan Maria sebagai sesama? Wah, ini juga dia tunjukkan. Dengan Maria, Yusuf adalah suami yang mencintai dan juga kudus. Tidak ada relasi kedagingan, tapi ketika Yusuf menerima Maria, itu karena alasan utamanya adalah Yesus. Karena Yesus. Maka dia menerima Maria apa adanya. Apalagi malaikat mengatakan, dan kamulah yang akan menamai anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Maria sebagai Yehosua atau Yesus. Maka relasinya dengan Maria ya dalam bahasa manusiawi sebagai suami yang mencintai dan yang kudus, tapi kita tidak bisa memahami relasi antara Yusuf dan Maria sebagai suami dan istri dalam arti yang harfiah seperti yang kita pahami, oh suami dan istri berarti mereka punya relasi manusiawi ada. Tidak. Tapi di sini ditambahkan relasi yang kudus. Kemudian eh, Yusuf juga menjadi penjaga, menjadi pelindung untuk keluarga kudus. Tentu yang pertama adalah dengan Maria dan juga sang bayi Yesus. Lagi-lagi Yusuf menjadi penjaga. Kemudian relasi dengan sama yang lain. Apa itu? Kita tahu dalam gereja, bahkan berapa tahun yang lalu, kita merayakan 150 tahun, Yusuf itu menjadi pelindung gereja universal. Maka betul, relasi dengan sama dengan kita-kita yang ada di dunia ini adalah bahwa dia menjadi pelindung keluarga-keluarga. Kita selalu menyanyikan Santo Yusuf yang menjaga. Kita selalu menyanyikan itu. Sadar atau tidak sadar, kita bisa mengatakan karena Yusuf sudah berelasi dengan dirinya sendiri, dia juga berelasi dengan sama. Dan tidak hanya sesama yaitu Yesus dan Maria, tapi dia berelasi dengan kita saat ini sebagai gereja. Karena apa? Dia menjadi pelindung bagi keluarga-keluarga kita. Dia menjadi pelindung bagi para bapa, supaya para bapa itu memiliki spiritualitas Yusuf di dalam kehidupan mereka. Dan Santo Yusuf juga menunjukkan yang lain, yaitu dia juga menjadi pelindung bagi gereja Katolik. Yang tadi saya katakan, ya, dia menjadi pelindung gereja universal yang kita sudah rayakan 150 tahun beberapa tahun yang lalu. Gereja mengaku itu, Yusuf menjadi pelindung. Dan tentu saja tidak hanya gereja, ya, tapi juga para pekerja, terutama para tukang kayu dan para pekerja-pekerja yang lain, Yusuf menjadi pelindung. Maka setiap tanggal 1 Mei kita selalu merayakan Santo Yusuf Pekerja. 19 Maret itu Yusuf sebagai suami Bunda Maria. 1 Mei, May Day kita Yusuf sebagai pekerja. Jadi Yusuf sebagai pelindung untuk para pekerja.
Dan tentu saja Yusuf itu menjadi teladan bagi semua umat Kristiani. Kita belajar dari berbagai macam kebajikan yang dia miliki, dan itulah yang kita rasakan. Relasi antara Yusuf dengan kita sebagai sesamanya. Kemudian, bagaimana dengan relasi antara Yusuf dengan keluarga? Ternyata Yusuf tidak berelasi dengan dirinya sendiri, tidak berelasi dengan sesama yang tadi baru saya sampaikan, tapi dia juga berelasi dengan keluarga. Yang pertama adalah kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh almarhum Paus Fransiskus atau semua orang kudus sama-sama mengatakan ini. Yusuf itu sebagai suami dari Bunda Maria. Yang tadi saya katakan, bahkan secara liturgi kita rayakan setiap tanggal 19 Maret. Dan tentu suami bukan dalam arti yang sangat manusiawi seperti para suami dengan para istrinya, ya. Tetapi relasi antara Yusuf dan Maria adalah kekudusan mereka. Sebagai suami yang menghormati, yang mencintai Maria dalam kekudusan. Maka ini yang pertama, dia menjadi suami Bunda Maria. Dan gereja mengenalnya itu. Yang kedua, di dalam keluarga juga, Yusuf itu menjadi, tadi kita sudah tahu, menjadi bapa pengasuh atau ayah angkat dari Yesus. Ini juga relasi sebagai seorang bapa di dalam keluarga. Yang ketiga, dia menjadi pelindung keluarga kudus. Kita teringat ketika Santo Paulus ke-6 berkunjung ke Nazaret, dia punya impresi yang sangat bagus. Ketika dia kembali ke Roma, dia mengatakan, saya merasakan sebuah keindahan dari Nazaret, yaitu keheningan. Spiritualitas keluarga kudus itu sangat dalam. Keheningan yang dirasakan oleh orang kudus ini, Santo Paulus ke-6. Benar-benar dia menjadi pelindung keluarga kudus yang mencintai keheningan. Santo Yusuf juga menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Tadi kita sudah melihat dia adalah tukang kayu. Kalau kita mengingat kembali ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, ketika para Majus ikut Injil Matius, ketika para Majus dari timur tiba di Yerusalem, di Bethlehem, mereka masuk ke dalam rumah, bukan lagi dalam kandang, tapi dalam rumah, dan melihat ada bayi dan ibunya. Yusuf enggak ada di sana. Menjadi pertanyaan, Yusuf kemana ya? Kok bukan dalam kandang? Kenapa? Alasan pertama, Yusuf itu tukang kayu yang tadi saya katakan itu kelas menengah. Dia pasti, pertama, dia orang Bethlehem, nenek moyang dari Bethlehem. Mungkin dia menemukan keluarga dekatnya dan membawa Maria dan Yesus untuk tinggal dalam rumah itu. Bisa juga dia punya duit, maka dia menyewa satu kamar untuk mereka. Maka ketika orang maju dari timur tidak masuk lagi dalam kandang, tapi masuk dalam rumah dan melihat ada bayi Yesus itu dan ibunya. Yusuf, dia pasti sebagai seorang bapak punya tanggung jawab. Dia tidak duduk berpangku tangan, tapi di tempat, meskipun di Bethlehem kampung halamannya, dia pasti tetap mencari bagaimana bisa menafkahi bayi yang baru lahir dan juga Maria. Jadi itu luar biasa, mencari nafkah bagi keluarga. Satu lagi adalah teladan ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Dari awal dia bergumul dengan dirinya, tapi ketika dia berrelasi dengan dirinya sendiri dan bagus, dia akhirnya taat. Taat pada Allah yang pertama adalah dia menerima Maria apa adanya. Yang kedua, dia menerima Yesus apa adanya. Dan melakukan semuanya itu dengan penuh kasih. Dan ketaatan-ketaatan lain ketika mereka harus pergi ke Mesir, kembali dari Mesir dan tinggal di Nazaret, sebagai orang Yahudi tulen, setiap tahun harus bersiara ke Yerusalem, kemudian kembali ke Nazaret, dan itu luar biasa. Dia adalah teladan ketaatan kepada Allah. Satu lagi adalah Yusuf itu adalah teladan kesederhanaan dalam keluarga. Dia bukan seorang bapak yang tukang boros, tetapi dia orang yang sederhana.
karena dia memang tukang kayu, tahu bahwa betapa susahnya dapat untuk mencari nafkah. Maka dia menunjukkan kesederhanaan. Dia tidak banyak ngomong, tapi selalu bekerja. Dia juga menunjukkan kualitas-kualitas yang lain, orang belakang layar yang sederhana, tapi kita belajar betapa agungnya kehidupan dari Santo Yusuf ini. Apa warisan yang kita terima sebagai keluarga-keluarga masa kini? Dengan melihat relasi antara Yusuf dengan keluarga Kudus, maka kita bisa belajar. Ternyata kehidupan teladan Santo Yusuf itu menjadi contoh bagi keluarga-keluarga masa kini. Yang memang tidaklah mudah. Kalau kita melihat keluarga-keluarga masa kini, mau belajar tentang kehidupan dari Santo Yusuf, tidaklah mudah. Seorang bapak, kalau bapak masa kini, ketika mau menerima anak-anak masa kini, betapa susahnya. Anak-anak yang mengandalkan layar kaca, sedangkan bapaknya masih zaman dulu, waduh, selalu terjadi pertentangan. Mungkin beda sio, pertentangan antara ayah dan anak. Itu, tapi bagaimana Yusuf itu menunjukkan pelajaran hidup bagi keluarga-keluarga masa kini? Ya, Yusuf itu menjadi contoh bagi keluarga-keluarga masa kini dan menunjukkan cara untuk memberikan keseimbangan antara kehidupan iman dan juga kehidupan keluarga sambil berusaha untuk hidup dengan benar, dengan layak untuk mencintai keluarga. Nah, ini memang menjadi pelajaran hidup untuk tidak hanya untuk para bapak yang punya pelindung Santo Yusuf, tetapi kita semua belajar bagaimana Yusuf itu menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Kehidupan berkeluarga semakin indah karena ada sosok laki-laki yang seperti Santo Yusuf ini. Santo Yusuf juga dihormati sebagai santo pelindung dari keluarga-keluarga. Kenapa? Karena dia menunjukkan teladan yang sempurna. Yang tadi kita sudah lihat, entah dengan diri sendiri, entah dengan sama tuh dalam keluarga. Apa yang dia tunjukkan? Perannya sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah. Dia tahu dirinya sebagai seorang ayah. Itu menjadi challenge, tantangan besar bagi para ayah masa kini. Peran ayah. Yang kedua adalah kesetiaan. Apakah Anda setia? Kesetiaan itu mahal. Sebagai seorang imam yang setia, mahal. Sebagai seorang suami yang setia, itu mahal. Sebagai istri yang setia, itu mahal. Sebagai anak yang setia, itu mahal. Kesetiaan itu mahal. Tapi kita harus berjuang untuk bisa memilikinya dan mempraktikannya. Pelayanan yang rendah hati kepada Allah. Dia adalah seorang pelayan. Dia bisa berelasi baik dengan dirinya sendiri, dengan sama dengan keluarga, karena dia betul-betul mau melayani dengan rendah hati kepada Yesus Sang Anak Allah, seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Betapa inspiratifnya gambar seperti ini. Yusuf yang sudah mulai tua, sudah mulai putih-putih janggutnya, ya, menggendong bayi dengan mata, dengan wajah, ya, betapa indahnya. Tapi itulah keunikan, keindahan dari sosok Santo Yusuf yang bisa memberi inspirasi untuk setiap keluarga. Kemudian bagaimana relasi antara Santo Yusuf dengan Tuhan sendiri? Mari kita perhatikan gambar ini juga. Relasinya dengan Yesus Sang Anak Allah. Betapa Yesus menyandarkan dirinya pada pipi dari Santo Yusuf dan Yusuf juga dengan tatapan penuh kasih pada bayi Yesus. Para bapak, apakah Anda ingat ketika Anda menggendong anakmu? Ketika masa kini ada HP di tangan, anak boleh menangis, HP tetap jalan. Itu menjadi kesulitan bagi para bapak masa kini, tapi juga para ibu. Relasi Yusuf dengan Tuhan. Yusuf itu dipilih Allah untuk tujuan yang mulia dari Bapa. Dia sebagai Bapa untuk mengasihi. Dia sebagai ayah angkat dari Yesus sendiri. Dia menjadi penjaga yang setia dari Sang Penyelamat. Ini adalah rencana yang luhur dari Tuhan kepada Yusuf.
Dan inilah relasi antara Yusuf dengan Tuhan, relasi antara Yusuf dengan Yesus sang anak Allah yang dialami secara nyata. Kita saat ini mungkin berpikir, saya itu akrab banget loh sama Yesus. Saya itu pendoa. Saya itu seorang imam. Iya, tapi apakah relasi kita itu dekat seperti Yusuf lakukan? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kadang-kadang kita hanya berbangga secara semu ketika kita mengatakan relasi kita dengan Yesus itu begitu baik, tapi tidak akan sebanding dengan orang seperti Yusuf. Mungkin relasi kita hanya di atas kulitnya doang, tapi yang paling dalam adalah yang Yusuf alami sendiri. Jadi itu yang pertama itu. Bagaimana Yusuf itu punya relasi yang baik sebagai seorang ayah angkat bagi bayi Yesus, sang anak Allah. Dan dia juga menjadi penjaga dari Yesus, sang penyelamat. Bahkan Yesus itu anak Allah, sang penyelamat. Tapi Tuhan pakai Yusuf ini supaya bisa menjadi penjaga dari sang penyelamat itu sendiri. Betapa indah, ya. Dan inilah relasi antara Yusuf dengan Tuhan. Yang kedua, hidup beriman dan ketaatannya. Dari tadi saya mengulangi bagaimana Yusuf itu menunjukkan ketaatannya. Jadi orang taat itu tidak mudah loh. Jadi orang taat itu tidak mudah. Kenapa Yusuf itu taat? Karena dia bisa mendengar. Semakin seorang itu mendengar dengan baik, dia bisa semakin mencintai. Kenapa dia semakin mencintai? Karena dia bisa taat. Dia bisa taat. Setiap orang mendengar dengan baik, dia bisa patuh, dia bisa taat, dan dia mampu untuk mencintai. Itulah rahasia kehidupan. Dan dari siapa kita belajar? Yusuf adalah salah satu yang menjadi inspirator bagi kita. Jadi dia menunjukkan itu kepada kita. Hidup beriman dan ketaatannya. Ia percaya dengan tulus akan rencana Allah. Percaya dengan tulus loh. Ketika dia sudah punya tunangan, kemudian dia sudah ragu, lalu dia ingin ceraikan diam-diam saja karena dia sangat respect, menghormati Maria. Tapi malaikat Gabriel datang dan mengatakan, Yusuf, kamu terima Maria apa adanya. Karena anak yang dalam rahimnya itu adalah yang kudus dari Allah. Dan Yusuf itu percaya. Ketika di Bethlehem melakukan perjalanan, saya ingat ketika dulu masih kuliah di Yerusalem, saya membayangkan ketika perjalanan dari Bethlehem ke Kairo masa kini, sekarang kan sudah ada terusan Suez. Tapi dari Bethlehem ke Kairo itu seperti dulu dari Jakarta ke Jogja sebelum ada tol, sekitar 9 jam, ya. Tapi zaman dulu penuh dengan kesulitan. Bayangkan Yusuf berjalan kaki, bayi Yesus dan Maria itu di atas keledai, dan kapan saja terjadi bahaya. Kalau ada angin, bisa ada apa? Pasir-pasir bisa menutup entah tumbuhan atau siapa dia tutup. Pas semua akan hilang dan seni dan mati. Kalau jengking, ular kobra, tapi Yusuf tidak takut. Yusuf percaya Tuhan pasti melindungi. Jadi percaya dengan ketulusan hatinya, maka rencana Tuhan itu sungguh terlaksana. Kalau saja dia tidak percaya dengan tulus hati, mungkin ceritanya akan berbeda. Ketaatan pada perintah ilahi, kemudian sosok pria pendoa dan pekerja. Mungkin kita berkata, ya tapi kan kita tidak menemukan dalam Injil apakah Yusuf berdoa. Yusuf itu kan orang Yahudi tulen. Ketika setiap tahun dia bersiara ke Yerusalem, bukan untuk pergi piknik di Yerusalem dari Nazaret, tapi dia pergi untuk berdoa, bersiara untuk bersatu dengan Yahweh, dengan Adonai Elohim. Jadi Yusuf itu seorang yang sudah begitu akrab dengan Tuhan karena dia seorang pendoa. Ya, jadi mungkin kadang-kadang kita secara manusia kita berpikir, ya mungkin yang berdoa itu hanya Bunda Maria. Yusuf, dia diam-diam aja. Mungkin mungkinkah Yusuf berdoa? Ya iyalah, pergi ke Yerusalem untuk pergi berdoa, bukan pergi piknik. Itu. Kemudian ya dia juga sosok seorang pekerja. Itulah yang dalam Injil Yohanes itu Yesus sendiri mengatakan,
Bapakku dari dulu itu bekerja. Tidak hanya merujuk pada Allah Bapa sebagai pencipta segala sesuatu, tapi Yesus juga merujuk pada pengalaman empirisnya, yaitu ketika melihat Yusuf itu seorang tukang kayu. Bahkan orang mengatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu? Itu. Jadi menjadi seorang sosok pekerja. Yusuf juga dalam relasi dengan Tuhan, dia menjadi bapa rohani bagi gereja universal. Kita semua di gereja-gereja yang namanya Santo Yusuf, kita tidak akan lupa. Pasti ada patung Santo Yusufnya. Entah Yusuf pekerja atau Yusuf manapun suami Bunda Maria, ada Yusuf. Saya selama dari masa pandemi, itu saya tergabung dalam satu kelompok dari Paroki Santa Helena di Karawaci dengan sekolah dari Nazaret atau Sedan, ada Sai, ada Lady Yusuf, pokoknya devosi populer yang benar-benar sampai ribuan ya orang yang entah dalam negeri atau luar negeri yang punya devosi bahkan sampai saat ini itu selalu ada devosi kepada Santo Yusuf ini. Ketika bahkan ada taman doa Santo Yusuf di Gereja Santa Helena karena ada aktivis-aktivis yang tidak mau saya sebutkan nama mereka di forum ini, tapi mereka betul-betul menunjukkan cinta mereka kepada Santo Yusuf. Maka dia betul-betul menjadi pelindung gereja universal. Dia adalah perantara untuk ketaatan pada kehendak dari Allah. Kita kenal Santo Yusuf itu sebagai pelindung untuk kematian yang bahagia. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah diundang untuk memberikan seminar tentang Yusuf sebagai uh, inspirator untuk atau pelindung bagi kematian yang bahagia. Seperti exercise for the happy death. Itu memang kalau orang yang dalam keadaan sekarat berdoa saja kepada Santo Yusuf, pasti dia menjadi perantara untuk menambah hidup, atau kalau dia meninggal pun, dia meninggal dengan bahagia. Jangan coba yang untuk malam ini ya, jangan coba dulu. Nanti orang pada takut. Yusuf juga menunjukkan keteladanan kasih dan pengorbanan. Dari tadi Yusuf itu teladan kasih dan pengorbanan yang dia belajar dari Tuhan sendiri. Yang Tuhan menaruh meterai dalam hatinya untuk berkorban, ya, dan ini memang luar biasa. Dan tentu saja yang satu lagi adalah kontemplasi yang dalam tentang Yesus anak Allah. Kalau dia tidak punya daya kontemplatifnya, mungkin kita tidak menemukan betapa dalamnya spiritualitas Santo Yusuf, bahkan dianggap sebagai pelindung gereja universal. Maka apa yang kita pelajari dari Santo Yusuf pada masa ini, terutama dalam keluarga-keluarga? Mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini berbicara kepada kita sangat indah. Maria lagi mungkin selesai atau membawa suatu bekal untuk anaknya dan juga suaminya yang mungkin lagi kelaparan ya. Itu ada bawaan itu. Sedangkan Yusuf seperti yang tadi kita lihat, dia adalah seorang ayah tapi juga seorang guru kehidupan. Untuk siapa? Untuk Yesus. Sebagai guru bagi sang anak Allah. Itu indah sekali dengan contoh gambar ini. Jadi kita belajar dari hubungan kasih antara Yusuf dengan Bunda Maria. Hubungan kasihan di antara mereka, mereka bertunangan, tapi proses hidup selanjutnya mereka tidak menunjukkan relasi manusiawi seperti yang kita pikir relasi para suami dan istri. Tapi relasi yang mereka miliki adalah relasi kasih yang penuh dengan kekudusannya. Itu yang kita imani. Yusuf tidak menghampiri Maria sebagai seorang suami yang menghampiri istrinya. Tidak. Tapi dia adalah seorang ayah angkat bagi Yesus dan seorang suami yang memperhatikan mama dari Yesus ini, yaitu Maria. Jadi, hubungan mereka adalah hubungan kasih yang penuh dengan kekudusan. Itu relasi yang kita bisa belajar bagaimana seorang suami bisa menghargai kekudusan dari perkawinannya dengan istrinya. Inilah pelajaran pertama. Kekudusan dalam perkawinan itu kita belajar dari Santo Yusuf ini. Menghargai istrinya, menghargai Maria. Apakah para suami bisa seperti Santo Yusuf yang menghargai istrinya? Atau menjadikan istri sebagai objek atau nomor dua
dan lain sebagainya. Silakan berefleksi. Tapi pandanglah Santo Yusuf dan belajarlah. Jadi kita belajar dari hubungan kasih antara Yusuf dan Bunda Maria. Yang kedua, cinta itu sebagai suami dan istri yang suci. Betapa tadi saya sudah katakan, Yusuf itu sangat mencintai Maria. Maka hai keluarga-keluarga, kalau mau menata relasi yang kita menjadi permenungan kita malam hari ini, itu pertama, hubungan baiklah dengan dirimu sendiri. Dengan demikian Anda bisa berhubungan baik dengan orang lain. Dengan demikian Anda bisa berhubungan baik dengan keluargamu sendiri, dengan pasanganmu sendiri, dengan anak-anak yang Tuhan percayakan padamu. Dan dengan demikian Anda bisa berelasi dengan Tuhan. Anda bisa berdoa dengan baik kalau Anda sudah berrelasi dengan dirimu sendiri, berrelasi dengan sama, dan berrelasi dengan keluarga. Jadi, cinta sebagai suami dan istri yang suci, yang kudus. Jadi, kekudusan perkawinan yang mau ditekankan di sini seperti yang ditunjukkan oleh Santo Yusuf sendiri. Kemudian, cinta dan pengorbanan dalam hidup perkawinan. Kita lihat dari tadi bagaimana Yusuf itu menunjukkan pengorbanan. Betapa dalam keluarga itu kita semua alami. Yang namanya cinta itu pasti penuh dengan pengorbanan. Enggak ada semuanya kayak jalan tol. Enggak semuanya senyum-senyum saja. Ketika seorang suami mengatakan, istri saya itu baik banget. Enggak pernah kayak radio yang rusak. Belum tentu. Mendingan dia kayak radio yang rusak. Berarti dia betul-betul mencintaimu. Ketika seorang istri bilang, suami aku tuh baik banget. Jangan dulu. Jangan sampai ketika dia meninggal, masih datang satu gerombolan yang baru bilang, itu papi saya, itu suami saya. Wah, sakitnya tuh ada di sini. Itu loh. Jadi, berusahalah untuk melihat bahwa cinta itu penuh dengan pengorbanan. Silakan berkorban. Dan Anda akan menemukan cinta sejati karena penuh dengan pengorbanan. Kita juga belajar hubungan antara Yusuf dan Yesus sendiri. Kita belajar ayah itu menyediakan segala sesuatu dan juga melindungi. Ayah itu seorang pencari nafkah. Memang ibu itu sebagai dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kasihan ya bapak-bapak ya. Saya Romo juga dipanggil Pak teritorinya bapak. Kasihan kita malam ini ya, yang kita renungkan Santo Yusuf. Orang mengatakan, ya surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau para bapak gimana? Kita tidak kalah juga. Cinta seorang ayah itu tidak pernah termakan oleh waktu dan oleh musim. Musim kemarau pun, cinta ayah itu seperti air yang tidak pernah kering. Ini bisa dipahami oleh anaknya yang merasakan kasih dari ayah. Jadi para bapak, senyumlah. Ternyata cinta kita itu seperti air yang tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Para ibu, ya surga di bawah telapak kaki. Tapi kami, para bapak, cinta itu seperti air yang tidak pernah kering. Itulah cinta seorang ayah yang hanya bisa dipahami oleh seorang anak yang mengalami pernah dicintai oleh ayahnya sendiri. Yang kedua adalah relasi antara Yusuf dengan Yesus adalah penjaga dalam keluarga kudus. Para bapak, Anda adalah penjaga keluarga. Penjaga keluarga. Jangan lupa itu. Anda kesulitan? Datanglah pada Santo Yusuf dan belajarlah. Dia penjaga loh. Lihatlah gambar ini. Seorang penjaga adalah ketika dia mau menggendong, mau memberikan kesempatan supaya Yesus itu begitu leluasa merasakan kebebasan. Itulah yang ditunjukkan seperti gambar yang ditampilkan ini. Kemudian yang ketiga adalah melayani dalam keheningan. Yusuf itu tidak ngomong banyak. Yusuf itu tidak ngomong, aku capek, aku capek. Yusuf tidak. Hai para bapak, mari kita coba belajar untuk merasakan keheningan itu. Melayani dalam keheningan. Kita juga rendah hati. Itulah yang ditunjukkan oleh Santo Yusuf. Dan satu lagi adalah relasi dengan keluarga-keluarga masa kini. Realitas hidup Kristiani ada dan juga daya tahan dalam penderitaan. Setiap keluarga itu punya penderitaan tersendiri.
Setiap keluarga itu punya penderitaan. Yusuf itu punya penderitaan, tapi dia bisa bertahan dan bisa berhasil. Itu yang dialami oleh Yusuf. Kita juga, hai para bapak, para ibu, di setiap keluarga itu tidak semuanya itu baik-baik saja. Pasti ada kesulitan. Mari kita belajar dari Yusuf yang dalam keheningan menerima penderitaan dan bekerja keras untuk Maria, bekerja keras untuk Yesus yang bukan anaknya, tapi dia menjadi bapa pengasuh atau menjadi ayah angkat bagi Yesus. Itu luar biasa. Satu lagi adalah kita coba untuk memberikan penilaian dan tindakan yang positif dengan memandang dari Santo Yusuf sendiri. Kita belajar dari dia, menilai apa yang bisa saya pelajari dari Santo Yusuf ya. Banyak yang tadi sudah dilihat. Dan yang terakhir adalah iman yang kokoh. Yusuf itu menunjukkan iman yang kokoh, yang luar biasa. Karena itu, para saudara-saudari, mengakhiri semuanya ini, saya mau mengatakan begini. Supaya keluarga kita itu menjadi kokoh, mari kita menata relasi, semua relasi kita. Dengan diri kita sendiri, dengan sama, dengan keluarga, dan dengan Tuhan. Mari kita coba untuk menatanya. Mari kita membangun keluarga yang kokoh dengan menerima inspirasi. Saya salah ketik di sini, bukan inspirasi, tapi inspirasi dari Santo Yusuf sendiri. Saya kira ini beberapa hal yang saya coba untuk tampilkan bagi kita semua dalam webinar malam hari ini. Dan saya yakin bahwa tentu apa yang saya ungkapkan pada malam hari ini mungkin bukanlah sesuatu yang baru. Tapi ketika sesuatu yang baru, yang lama, itu kita diingatkan kembali, kita jadi bermenung sendiri. Oh ya, ternyata malam ini Tuhan menyapa saya melalui Santo Yusuf. Dan salah satunya adalah relasi kita dengan diri kita sendiri. Oh, ternyata bukan hanya yang saya menjadi pergumulan saya. Santo Yusuf pernah bergumul. Saya akan berusaha seperti Santo Yusuf. Dengan sama, kadang-kadang menjadi sangat sulit. Tapi saya akan berusaha supaya relasi saya dengan sesama itu baik. Dengan keluarga. Keluarga itu ya adalah gereja kecil. Mari kita mulai menatanya dari dalam kehidupan kita. Dan dengan sendiri dengan Tuhan sendiri. Maka pada malam hari ini ya menjadi kekuatan tersendiri untuk para bapak. Jadilah pria Katolik yang luar biasa. Saya yakin bahwa kita juga tidak kalah sama ibu-ibu yang surga di bawah telapak kakinya. Minta maaf Bu Erna ya. Tapi Pak Sandi yang ada di situ, itu seperti yang saya katakan, cinta seorang ayah itu tidak pernah hilang. Cinta ayah itu seperti sungai, seperti air yang tidak pernah kering, meskipun musimnya musim kemarau. Di Pontianak ini kami kesulitan air, yang ada air hujan. Tapi Tuhan selalu memberikan kepada kami. Di sini sekarang musim hujan juga, jadi air selalu ada. Bukan hanya sungai Kapuas. Thank you. Dalam diam kau mendengar, tak bersuara namamu nyata. Ketika bimbang menyapa, kau tetap setia.
Yusuf, rendah hati dan penuh